Bab 3421 Perangkat Raksasa Yartran. Tidak ada yang menyangka Levi akan melakukan kunjungan kekerasan ke Yartran begitu tiba-tiba. Setelah kegagalan terakhir kali, Yartran menghilang dari mata publik. Kekuatan Levi sekali lagi melebihi harapan mereka. Mereka telah mengungkapkan kepada Shield sebelumnya tentang kemungkinan mereka menang, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus membayar harga yang mengerikan. Namun, setelah pertempuran itu, mereka benar-benar berubah. Mereka menduga mungkin untuk mengalahkan Levi, tetapi hanya jika keseluruhan kekuatan serangan Yartran dimobilisasi. Baru-baru ini, bahkan Raja Yartran menyalahkan duta besarnya karena bekerja dengan Ordo Gereja untuk melawan Levi. Situasinya mengerikan bagi mereka, dan mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Pertempuran itu benar-benar mengekspos mereka, di atas fakta bahwa mereka juga menderita kerugian besar. Sekarang, dunia telah mengetahui tentang keberadaan Yartran. Itu adalah kekacauan di mana-mana di dunia. Jelas, Yartran ingin menjadi negara yang tertawa terakhir. Namun, peluang terjadinya itu hilang selamanya, dan mereka telah menjadi musuh yang mengerikan dalam prosesnya. Di masa lalu, itu masih baik-baik saja, karena Levi hanya memiliki dendam terhadap Zarain. Dia tidak tahu tentang Yartran, jadi dia tidak peduli. Sayangnya, banyak hal telah berubah, dan Yartran telah menjadi target lain untuk dihancurkan Levi. Mereka tahu seperti apa Levi, dan mereka tahu dia akan membalas dendam. Pejabat tinggi Yartran berkumpul untuk membahas apa yang harus dilakukan selanjutnya. Levi datang untuk membalas dendam, tidak ada keraguan tentang itu. Namun, setelah analisis mereka yakin Levi akan memusatkan perhatiannya pada Ordo Gerejawi dan klan yang menyimpang saat ini. Jadi, untuk saat ini, dia tidak akan datang untuk mereka. Itu berarti mereka akan punya waktu untuk bersiap. Seperti biasa, mereka mendiskusikan bagaimana menghadapi Levi hari itu. Mereka percaya bahwa Yartran masih tersembunyi, meskipun keberadaannya sekarang diketahui seluruh dunia, karena tidak ada yang bisa menemukannya dengan mudah. Tak satu pun dari mereka mengira Levi akan tiba di Yartran dengan cara yang begitu keras. Suaranya menyebar ke setiap sudut negara, memberitahu mereka tentang kedatangannya. Semua orang di Yartran dalam hiruk-pikuk. Beberapa bahkan mulai melarikan diri. Bagaimanapun, Levi sangat kuat. Tentu saja, mereka takut padanya. Bahkan dari jauh, orang bisa melihat keseluruhan Yartran berantakan. Black Hawk menyeringai. Siapa yang mengira bintang B yang tinggi dan perkasa ini akan ketakutan seperti ini? Padahal, itu hanya berbicara banyak tentang betapa kuatnya Levi. Tampaknya saya bertaruh pada kuda yang tepat. Aktifkan sistem pertahanan. Yartran bereaksi cepat. Gemuruh. Bumi mulai bergetar sebelum medan Gaia tak berbentuk langsung menutupi seluruh negeri. Ada sejumlah energi mengerikan yang mengalir melalui medan Gaia. Selain itu, ada simbol kuno pada mereka. Yang paling penting, medan Gaia terhubung ke garis ley super spiritual Yartran. Oleh karena itu, ada sejumlah besar energi yang mengalir ke medan Gaia. Itu adalah kartu truf terbesar Yartran. Medan Gaia sebenarnya adalah perangkat raksasa dengan banyak fungsi. Misalnya, bisa menyembunyikan negara, mengubah gravitasi di dalam, memanipulasi medan magnet, dan, tentu saja, membangun penghalang yang akan melindungi negara dengan memblokir semua serangan yang masuk. Karena mereka dalam bahaya, mereka tidak punya cukup waktu untuk menyembunyikan Yartran. Mereka hanya bisa mengaktifkan mekanisme pertahanan untuk menghentikan Levi di jalannya. Bersiaplah untuk bertarung dengan Levi. Segera, semua orang di Yartran bergerak dalam persiapan untuk pertempuran sampai mati dengan Levi. Jangan khawatir, tidak mungkin dia akan membuka medan Gaia ini. Yartran sangat percaya diri dengan kekuatan mereka. Namun, itu merupakan penghinaan bagi mereka bahwa mereka harus menggunakannya sejak awal. Lagi pula, mereka seharusnya tidak cukup takut pada siapapun untuk mengaktifkan penghalang medan Gaia. Karena Levi telah sampai di sana, mereka tidak punya pilihan selain mengaktifkannya. Mereka yakin itu tak terkalahkan, dan itu bisa melindungi negara mereka dari semua serangan yang diketahui. Bab 3422 Levi tidak bisa melakukan apapun. Yartran telah melakukan ratusan ribu tes pada penghalang mereka sebelumnya. Bahkan tidak ada yang bisa memecahkannya. Namun, mengaktifkannya saja sudah merupakan penghinaan bagi mereka karena pada dasarnya itu berarti mereka mengakui bahwa mereka dalam bahaya besar.
Mereka menganggap diri mereka sebagai eksistensi yang tak tertandingi, negara yang tidak dapat terancam, dan negara yang tidak perlu menggunakan penghalang yang mereka bangun. Sayangnya, mereka salah, dan seseorang yang bisa mengancam mereka memang muncul. Dan orang itu tidak lain adalah Levi. Kekuatannya yang menantang surga membuat Yartran ketakutan, terlebih lagi ketika dia muncul tanpa pemberitahuan. Mereka mengira dia mencari masalah. Sistem pertahanan diaktifkan dengan sangat cepat karena langsung menutupi seluruh negeri. Jumlah energi yang gila dipompa ke penghalang. Black Hawk terkejut ketika dia merasakan energi yang berkembang. Tidak mungkin kita bisa memecahkan ini, Tuan Garrison. Katanya dengan gemetar. Sistem pertahanan ini terlalu menakutkan. Tidak mungkin kita bisa masuk ke Yartran. Levi melangkah maju. Biarkan aku mencobanya. Dia tertarik karena, sepanjang waktu bertarung dengan Ordo Gerejawi, dia belum pernah melihat sesuatu yang istimewa seperti penghalang itu. Penghalang ini terlihat cukup kokoh. Aku ingin tahu apakah itu bisa menangani pukulan dariku. Awalnya, dia hanya akan bertanya kepada mereka bagaimana tepatnya mereka berhubungan dengan Ordo Gerejawi. Aktivasi penghalang gagal menghalanginya dan bahkan membuatnya terpompa. Saya benar-benar ingin mencoba memecahkannya. Begitu saya menghancurkan penghalang ini, mereka akan mendengarkan saya. Berdengung. Tiba-tiba, tanah dan langit bergetar, seolah-olah ruang itu sendiri akan runtuh. Seluruh Yartran praktis gemetar karena Levi hendak melepaskan pukulannya. Bahkan sebelum dia membuat pukulan, langit dan bumi sudah bergetar, seolah-olah planet ini tidak bisa menangani kekuatannya. Apa? Orang-orang di Yartran terperangah karena mereka bisa merasakan getaran sebelum Levi melepaskan pukulannya. Seolah-olah seluruh negeri sedang ditekan sedemikian rupa sehingga warganya merasa tubuh mereka tergencet dan kesadaran mereka memudar. Kekuatan satu pukulan sudah cukup untuk menakuti semua orang. Santai, sekuat Levi, tidak mungkin dia bisa membuka penghalang itu. Betul sekali, itu benar-benar tidak mungkin. Selama kita tetap di dalam, Levi tidak bisa melakukan apapun pada kita. Setelah kita menyelesaikan persiapan kita, kita akan bisa menyerang balik. Sementara pukulan itu menyebabkan kehebohan, warga Yartran masih terus menyelesaikan persiapan mereka. Mereka siap berperang melawan Levi. Semua persenjataan canggih dan pejuang ditempatkan di garis depan. Levi sudah tinggi di udara saat dia memukulkan pukulannya ke bawah. Warga Yartran berdiri di bawah saat mereka menatap ke atas dan menyaksikan pukulannya menghujani seperti tinju Tuhan. Seolah-olah pukulan itu adalah gunung yang menyelimuti langit dan menghalangi matahari. Pukulan yang bisa melakukan itu sulit dibayangkan. Black Hawk bingung. Levi seperti bejana Tuhan yang jatuh ke bumi dari langit. Akhirnya, pukulan kuat yang tak terbayangkan membuat kontak dengan penghalang. Warga Yartran sudah bisa merasakan kekuatan gila di atas mereka. Meskipun penghalang itu masih melindungi mereka, mereka bisa merasakan panas yang memancar dari serangan Levi, seolah-olah membakar negara. Berbunyi, berbunyi. Alarm berbunyi di seluruh Yartran karena sistem pertahanan telah mendeteksi bahaya. Tidak hanya itu, alarm itu semakin sering dan semakin keras. Bahaya, bahaya. Sistem pertahanan terus memperkuat penghalang. Bahkan garis lay super spiritual mengirimkan sejumlah besar energi yang menakutkan ke penghalang. Setelah mendeteksi bahaya yang lebih besar, sistem pertahanan mengaktifkan tingkat pertahanan tertingginya. Bab 3423 gagal menghancurkan. Dalam sekejap mata, penghalang langsung mendapatkan puluhan lapisan perlindungan tambahan. Itu adalah kemampuan maksimum sistem pertahanan Yartran. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, seolah-olah dewa petir mengaum tepat di atas negara itu. Gelombang kejut menyebar dari Levi dan mencapai sampai ke Sarain. Jumlah kekuatan mengerikan itu hanya bisa ditandingi oleh aktivasi senjata super yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang bersamaan. Bang! Pukulan Levi membuat kontak dengan penghalang. Bunyi lain terdengar saat sistem pertahanan bergetar hebat. Pukulan itu hampir menyebabkan keseluruhan Yartran terbalik. Itu tidak hanya mengguncang tanah, itu membalikkan langit dan bumi. Langit runtuh, dan bumi tenggelam. Semua orang tak terkendali terbang ke udara dan melayang. Banyak mesin di negara itu hancur. Bahkan tanah itu sendiri berputar. Segala macam cuaca ekstrim muncul pada saat yang bersamaan. Kerugiannya terlalu besar. Detail penting tentang Yartran adalah bahwa wilayahnya berbeda dari dunia luar.
Mereka praktis menggunakan perangkat raksasa untuk menciptakan dunia yang sama sekali baru. Gravitasi dan medan magnet di sana benar-benar berbeda dari dunia luar. Namun, pada saat itu, penghalang, yang merupakan perangkat raksasa, mengalami pukulan ekstrim dari Levi. Dia merusak keseimbangan wilayah, menyebabkan gravitasi dan medan magnet negara itu benar-benar kacau. Itulah mengapa hal-hal gila terjadi. Yartran tidak pernah berpikir itu mungkin untuk satu pukulan untuk menghancurkan keseimbangan negara mereka, dan itu sangat menakutkan mereka. Kekacauan terjadi di jalanan, seolah-olah hari penghakiman telah tiba. Sementara negara itu terasa seperti dicabut, warga senang penghalang itu tidak pecah. Itu berhasil memblokir pukulan Levi. Ya Tuhan, itu sangat menakutkan. Pukulan Levi benar-benar berhasil menghabiskan 47% dari total energi penghalang. Staf yang mengendalikan perangkat raksasa itu terkejut ketika mereka melihat nomor itu. Itu di luar dugaan mereka karena ketika mereka melakukan pengujian, yang terbaik yang bisa mereka lakukan adalah menghabiskan 35% dari total energi. Namun, Levi hampir menghabiskan setengahnya hanya dalam satu pukulan. Keringat dingin menutupi seluruh tubuh mereka saat mereka menarik napas dalam-dalam. Tidak heran dia berhasil memecah keseimbangan negara kita, karena dia berhasil menghabiskan hampir setengah dari energi penghalang. Kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Itu karena, dalam pikiran mereka percaya bahwa pukulan adalah batas atas kekuatan Levi. Bagaimana tidak dengan kerusakan akibat pukulan itu? Sama menakutkannya dengan pukulan itu hanya menghabiskan 47% dari total energi. Pada akhirnya, itu masih tidak bisa menghancurkan penghalang. Jika Levi ingin memecahkan penghalang, pukulannya harus cukup kuat untuk menghabiskan setidaknya 80% dari total energi. Kalau tidak, itu tidak akan pecah. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa, jika satu pukulan dapat menghabiskan 47% dari total cadangan energi, maka dua pukulan akan cukup untuk menghabiskan 94% energi. Dan jika pukulan ketiga dilepaskan, maka penghalang itu pasti akan pecah, kan? Salah. Seseorang tidak dapat disalahkan jika mereka mengira penghalang itu hanya memiliki 53% dari total energi yang tersisa setelah pukulan Levi menghabiskan 47%-nya. Namun, bukan itu masalahnya. Itu karena saat penghalang menerima kerusakan, sistem pertahanan akan langsung memperbaikinya hingga kapasitas penuh. Seolah-olah itu tidak pernah rusak sama sekali. Itu mungkin karena perangkat raksasa itu terhubung ke garis ley super spiritual. Itu memasok energi dalam jumlah tak terbatas ke penghalang. Saat penghalang mengalami kerusakan, itu akan langsung diperbaiki. Tidak akan ada kesempatan untuk pukulan kedua untuk merusaknya lebih jauh karena penghalang akan pulih sepenuhnya dalam sekejap mata. Pukulan kedua tidak akan ada gunanya. Begitulah kekuatan perangkat Yartran. Bab 3424 bukan pukulan terkuat. Itulah alasan mesin itu disebut Eternal. Itu berarti ada jumlah energi yang tidak terbatas yang memasok perangkat. Kecuali Levi bisa melepaskan pukulan yang menghabiskan lebih dari 80% energi penghalang, itu akan bertahan tanpa batas. Penghalang akan langsung pulih sesaat setelah menerima kerusakan, memastikan bahwa Levi tidak akan memiliki kesempatan untuk merusaknya dua kali berturut-turut dengan pukulannya. Tidak peduli seberapa cepat kedua pukulannya dilepaskan, karena itu tidak akan berhasil. Eternal benar-benar mesin yang luar biasa. Itu sangat terhubung dengan garis ley super spiritual sehingga pada dasarnya menyatu dengan garis ley. Haha, kembalikan semuanya di Yartran. Tingkatkan kekuatan sistem pertahanan. Kita tidak bisa membiarkan kekuatan pukulan menghancurkan keseimbangan negara kita bahkan sebelum penghalang kita pecah. Sekali lagi, mereka mengaktifkan sistem Eternal lainnya untuk memulihkan keseimbangan internal negara. Selanjutnya, mereka memperkuat keseimbangan sehingga situasi sebelumnya tidak terjadi lagi. Segera, semuanya kembali normal di Yartran. Sekarang kita bisa benar-benar santai. Bahkan pukulan terkuat Levi tidak bisa menghancurkan penghalang. Dia tidak akan pernah membukanya. Kita semua bisa menghela nafas lega. Namun, serangan balik masih tertunda olehnya. Dia tidak bisa menghancurkan penghalang, tetapi dia masih menghabiskan hampir setengah dari energi penghalang. Untuk saat ini, kita tidak bisa melawannya secara langsung. Kita akan baik-baik saja selama kita tetap di dalam. Segera, berita menyebar ke seluruh penjuru Yartran. Warga diberitahu bahwa selama mereka tidak keluar,
Levi tidak akan bisa masuk. Jika mereka pergi untuk melawan Levi, mereka akan mati dengan mengerikan, karena dia sangat kuat. Semua orang pada dasarnya mengejeknya dari dalam penghalang. Ayo masuk, Levi. Masuklah jika kamu bisa. Haha, sekarang kamu tahu kekuatan kami yang sebenarnya. Tidak ada di dunia ini yang bisa menghancurkan sistem pertahanan Yartran. Begitu pejabat tinggi Yartran mengetahui berita itu, mereka berhenti peduli pada Levi karena bahkan pukulan terkuatnya pun tidak dapat memecahkan penghalang. Tanpa pilihan lain, dia akan pergi. Maka, para pejabat tinggi mulai mendiskusikan bagaimana menghadapinya dan dunia di masa depan. Levi berdiri di atas penghalang, menatapnya, dan tertawa. Agung, benar-benar luar biasa. Itu adalah hal terberat yang pernah dia lihat karena dia tidak bisa menghancurkannya dalam satu pukulan. Menyerahlah, Levi. Bahkan pukulan terkuatmu gagal menguras setengah dari total energi penghalang. Yartran mulai mengejeknya. Mereka mengira telah berhasil membuat Levi menyerah. Bahkan Black Hawk ingin memberitahu Levi untuk menyerah. Yartran terlalu kuat. Penghalang mereka sangat kuat. Levi menyeringai. Siapa bilang itu pukulan terkuatku? Saat elit Yartran, yang berdiri paling dekat dengan Levi, mendengar itu, ekspresi mereka berubah. Perasaan buruk mulai muncul di hati mereka saat kewarasan mereka perlahan lepas kendali. Mereka tidak percaya Levi bisa menjadi lebih kuat. Ketika mereka melihat senyumnya, mereka merasa seperti menjadi gila. Ini tidak bagus. Seseorang bisa mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Merinding mulai menyebar di tubuh mereka. Pukulan Levi sebelumnya adalah yang terkuat sejak kebangkitan energi spiritual terjadi. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan sebanyak itu ketika dia menghadapi Ordo Gerejawi. Pukulan yang dia gunakan untuk memukul penghalang sudah jauh lebih kuat daripada apapun yang pernah dilihat dunia sebelumnya, namun itu masih bukan pukulannya yang paling kuat. Pukulannya sebelumnya hanyalah ujian untuk melihat seberapa kuat penghalang itu. Itu bukan kekuatan penuhnya. Pada saat itu, dia telah mempelajari batas penghalang. Saya sangat senang bahwa saya bisa melepaskan pukulan yang tepat. Levi tersenyum. Dia akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk serangan berikutnya. Ekspresi para anggota yang mengendalikan Eternal berubah. Naluri mereka mengatakan bahwa malapetaka akan datang. Bab 3425 Tingkat Bahaya Tertinggi. Levi menatap penghalang dan mengangkat pukulannya. Pukulan itu tampak seperti pukulan biasa dari orang biasa. Itu tidak menyebabkan bumi berguncang atau mengeja azab dunia. Planet ini tidak gemetar karena tidak bisa menahan kekuatan pukulannya. Tidak ada suara yang datang dari langit atau bumi. Warga Yartran pasti tidak merasakan tekanan yang menghancurkan dan panas yang meleleh dari sebelumnya. Bahkan Eternal tidak mendeteksi bahaya apapun. Pukulan itu ditembakkan seperti peluru yang terbuat dari bulu. Itu tampak seperti lelucon, begitu banyak sehingga mengejutkan orang banyak. Itu dia. Apa itu mungkin? Apakah Levi bercanda sekarang? Tidak ada yang tahu bahwa itu adalah serangan Levi yang paling kuat. Semua energi yang bisa dia kumpulkan terkonsentrasi pada satu titik ledakan. Di permukaan, pukulan itu terlihat normal, tetapi Levi sebenarnya telah menekan semua energinya ke dalamnya. Kerumunan tidak bisa melihatnya. Mereka terkejut sebelumnya karena mereka mengira Levi akan melemparkan pukulan apokaliptik lagi. Namun, setelah melihat pukulan biasa itu, mereka menghela nafas lega. Seberapa kuat pukulan itu? Itulah yang mereka pikirkan. Itu tidak bisa menghancurkan penghalang. Tidak mungkin. Bang! Pukulan lembut Levi membuat kontak dengan penghalang dengan cepat. Tepat saat kerumunan hendak mengejek Levi, Eternal tiba-tiba membunyikan semua alarm. Bahaya, bahaya, tingkat bahaya tertinggi terdeteksi. Petik 2. Baru saat itulah Eternal mendeteksi bahaya, tetapi sudah terlambat. Energi yang dikompresi Levi ke dalam pukulannya meledak dalam sekejap. Gemuruh. Entah dari mana, gunung-gunung mulai berguncang, dan tanah retak sebelum pecah. Seolah-olah planet ini mengalami kejang ketika suara mendengung terdengar di langit. Bang! Keseimbangan Yartran sekali lagi retak. Sejumlah besar energi dan tekanan mengalir ke seluruh negeri. Itu adalah satu-satunya kehancuran terbesar yang pernah dihadapi Yartran. Bahkan tanah tempat warga berdiri pun tercabik-cabik. Retakan terlihat di mana-mana, seolah-olah bumi menelan semua yang ada di permukaan. Tampilan kekuatan yang membingungkan itu membuat semua orang ketakutan. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Dalam sekejap,
Kerusakan yang diterima penghalang melonjak dengan cepat sementara energinya turun. Semua itu terjadi dalam sekejap mata. Retakan. Yartran telah terwujud. Sebuah retakan terbentuk pada penghalang. Eternal mendeteksi bahwa pukulan itu mengeluarkan 120% dari total energi penghalang. Itu sudah cukup untuk menghancurkan penghalang sepenuhnya. Penghalang itu hancur tanpa penundaan. Retakan, retakan, retakan. Begitu pukulan Levi retak di satu titik, itu menyebabkan efek domino yang menyebabkan seluruh penghalang runtuh. Warga Yartran tidak percaya akan datang suatu hari ketika pencapaian terbesar mereka, penghalang eternal, akan dihancurkan. Itu adalah pukulan telak bagi warga Yartran. Pukulan itu tidak hanya menghancurkan penghalang, 1/5 dari kekuatannya yang gagal diblokir oleh penghalang itu mengguncang seluruh negeri. Seolah-olah pukulan itu akan menghancurkan seluruh negeri. Namun, Yartran masih cukup kuat untuk menahannya. Pejuang yang tak terhitung jumlahnya mengaktifkan senjata mereka untuk memblokir pukulan Levi. Sayangnya, Yartran dihancurkan tanpa bisa dikenali. Negara yang dulunya berteknologi maju dengan sistem budidaya kuno berubah menjadi gurun karena pukulan menjijikkan Levi. Itu menghancurkan keseimbangan tanah. Kekacauan mendominasi seluruh wilayah saat warga yang terluka dibingungkan oleh kekuatan Levi. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya saat Levi maju. Yartran perlu mengumpulkan semua kekuatan terbesarnya untuk melawannya. Bab 3426 Yartran masih memiliki kekuatan yang tersisa. Itu akan menjadi pertahanan terakhir bagi Yartran karena penghalang terkuat mereka telah hancur. Seluruh negeri ditelanjangi untuk dilihat Levi. Aktifkan mode serangan. Segera, Eternal dialihkan ke mode serangan. Senjata yang paling membuat merinding semua terkunci pada Levi. Para pejuang juga mengarahkan senjata mereka padanya. Semua pasukan penyerang di Yartran bersiap untuk terlibat dalam pertempuran dengan Levi karena lebih banyak pejuang bergegas ke arahnya. Karena pertahanan tidak mungkin, serangan adalah satu-satunya pilihan lain. Mereka semua tidak menginginkan apapun selain melindungi tanah air mereka yang berharga dari penyerbu tunggal, dan mereka bersedia mempertaruhkan nyawa untuk melakukan itu. Satu-satunya jalan mereka menuju keselamatan adalah dengan membunuh Levi. Tidak ada yang bisa menyerang Yartran. Yartran telah mengeluarkan semua kartu asnya. Ada raksasa seukuran bukit, monster yang cukup besar untuk menghalangi matahari, petarung yang dilengkapi dengan teknik dan teknologi magis. Bagaimanapun, ada banyak sekali senjata mematikan yang belum pernah dilihat dunia luar sebelumnya. Yartran melakukan yang terbaik untuk menampilkan kekuatan penuh mereka dengan harapan mengintimidasi penyerang agar tidak menyerang. Kekuatan mereka tidak lebih buruk dari Ordo Gerejawi yang bersatu. Warga Yartran berdiri satu sama lain, tidak seperti Ordo, yang dipisahkan menjadi banyak faksi. Kekuatan mereka lebih besar secara keseluruhan. Sulit untuk mengatakan apakah pejuang yang tak terkalahkan akan muncul. Pejuang Yartran yang tak terhitung jumlahnya menatap Levi yang mengerikan saat dia turun ke rumah mereka yang hancur. Semua orang sangat tegang. Bagaimanapun, Levi baru saja menghancurkan negara tercinta mereka dalam satu pukulan. Tidak termasuk pertempuran sebelumnya, prestasinya menghancurkan penghalang sebelumnya sudah cukup untuk membuat bingung mereka semua. Siapa yang tidak takut saat menghadapi monster yang tak terkalahkan? Levi tersenyum. Mengapa mereka membuatnya menjadi pertunjukan besar? Apakah mereka semua gila? Kami tahu betapa kuatnya dirimu, Levi. Namun, Anda sekarang menghadapi murka Yartran karena memprovokasi kami. Petik 2. Pergi sekarang dan kami akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kami tahu kamu kuat. Itu sebabnya kami bersedia membayar harga darah. Jika kami semua melawanmu, kau pasti akan mati. Tentu saja, Yartran hanya menggertak. Mereka tidak ingin melawannya. Yang mereka inginkan hanyalah menakut-nakutinya, meskipun sepatu bot mereka gemetar. Namun, jika dorongan datang untuk mendorong, mereka masih akan menyerahkan hidup mereka untuk melindungi rumah mereka. Saya di sini hanya untuk mengajukan pertanyaan. Kenapa kalian semua sangat panik? Levi merasa sedikit pasrah. Warga Yartran tercengang. Anda di sini untuk mengajukan pertanyaan. Petik 2. Mereka mengira dia ada di sana untuk membalas dendam pada mereka, itulah sebabnya mereka segera mengaktifkan sistem pertahanan mereka. Itu di luar imajinasi terliar mereka bahwa Levi menghancurkan penghalang dan negara mereka hanya untuk mengajukan pertanyaan. Kamu, apakah kamu nyata?
Anda benar-benar di sini untuk mengajukan pertanyaan. Petik 2. Warga Yartran masih takut padanya. Yah, tidak sepenuhnya takut, karena mereka benar-benar marah dan mereka ingin membunuhnya karena membawa kiamat ke depan pintu mereka. Tetap saja, mereka tidak bisa hanya menyerangnya dan menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Jika mereka akan membunuhnya, mereka ingin melakukannya dengan pertumpahan darah sesedikit mungkin daripada pertumpahan darah. Mereka harus memastikan bahwa mereka memiliki cukup pasukan yang tersisa untuk menangkis penyerang lain yang mungkin mengambil keuntungan dari kerusakan besar yang disebabkan oleh Levi. Jika tidak, mereka akan musnah, karena masih banyak kekuatan lain yang bisa melakukannya. Mereka memiliki kemungkinan lain yang melarang mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk menangkis Levi. Karena itu, jika mereka bisa memilih untuk tidak bertarung, mereka tidak akan melakukannya. Membunuh Levi harus dilakukan nanti. Menatap wajah bingung mereka, Levi tersenyum. Jika aku datang ke sini untuk menghajar kalian semua, aku tidak akan berdiri di sini dan berbicara, kan? Kerumunan kemudian menyadari bahwa itu masuk akal. Dia memang mengatakan pada awalnya dia ada di sana untuk mengunjungi Yartran. Jika dia ingin membalas dendam, dia akan mengobrak-abrik negara tanpa mengucapkan sepatah kata pun alih-alih mengumumkan kehadirannya. Itu membuat semua orang di Yartran tenang secara signifikan karena tidak bertarung akan menjadi hasil terbaik bagi mereka. Apa yang ingin kamu ketahui? Seorang utusan Yartran bertanya. 2 hari yang lalu, kamu banyak mencoba membunuhku. Apakah Ordo Gerejawi menghubungi kalian semua? Levi bertanya. Bab 3427 Aku akan menghancurkanmu lain kali. Itu. Pemimpin Yartran ragu-ragu sebelum berteriak, siapa yang menghubungi Ordo Gerejawi? Segera, seorang utusan melangkah maju. Akulah yang berbicara dengan mereka. Levi bertanya, siapa yang kamu ajak bicara? Jelaskan penampilan mereka. Ada 6 orang dari Ordo Gereja yang menghubungi saya. Kami tidak tahu siapa mereka pada awalnya karena mereka menyembunyikan identitas mereka dengan cukup baik. Namun, kami tidak pernah melakukan apapun sebelum mengetahui dengan siapa kami berhadapan. Mereka meremehkan kemampuan kami dan mengira kami tidak akan menemukan identitas mereka. Saya mengirim orang untuk menyelidiki mereka dan menemukan bahwa mereka berenam berasal dari faksi yang berbeda dalam Ordo Gerejawi. Mereka semua menempati posisi tingkat menengah di faksi masing-masing. Karena pangkat mereka, banyak informasi yang melewati mereka, sang utusan menjelaskan. Kurang lebih itulah yang diharapkan Levi karena begitulah struktur organisasinya. Aku tahu itu. Itu bukan pejabat tinggi. Mereka harus menjadi orang-orang di tengah hierarki karena mereka tidak menarik banyak perhatian pada diri mereka sendiri. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melakukan ini tanpa ada yang memperhatikan. Itu karena mereka persuasif dan informasi yang mereka berikan dapat diandalkan sehingga kami mengirim orang untuk bergabung dengan rencana mereka untuk menjatuhkanmu. Kerumunan menundukkan kepala ketika utusan itu berhenti di sana. Mereka tidak punya nyali, karena mereka mencoba menjatuhkannya. Levi tidak peduli merekalah yang awalnya memprovokasi dia dan melanjutkan, beri aku semua informasi tentang mereka berenam. Aku akan menyelidikinya sendiri. Oke, utusan itu segera menyerahkan informasi mengenai 6 orang itu kepadanya. Apakah ada hal lain yang bisa kami lakukan untuk membantu, Tuan Garrison? Dia kemudian mencoba mengoleskan mentega pada Levi. Levi mencibir dengan dingin, tidak. Meskipun, jangan kalian semua lupa bahwa aku akan banyak mengingat kalian karena mencoba membunuhku. Aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Itu mengirimkan rasa dingin ke semua duri mereka. Aku akan membalas dendam. Setelah saya berurusan dengan Ordo Gerejawi, Anda semua akan menjadi yang berikutnya. Saya akan memberi Anda cukup waktu untuk bersiap, jadi tunjukkan kepada saya apa yang benar-benar mampu Anda lakukan. Sebenarnya, kalian bisa mencoba membunuhku saat aku berurusan dengan Ordo Gereja. Namun, saat saya menghancurkan mereka, saya akan datang untuk Anda semua selanjutnya. Lain kali kita bertemu adalah kehancuranmu. Seru Levi mendominasi. Warga Yartran terperangah. Mereka tidak percaya dia begitu percaya diri. Meskipun, dia mendapatkan kepercayaan diri itu dengan kekuatannya yang luar biasa. Yartran tidak pernah diancam seperti itu sebelumnya, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pada akhirnya, Levi pergi ketika orang banyak menatapnya dengan tidak percaya. Sampai lain waktu.
Suaranya bergema, seolah-olah dia masih mengejek mereka. Warga Yartran mengerutkan kening. Mereka takut karena mereka tahu apa yang akan terjadi ketika mereka bertemu dengannya lagi. Kalian semua mendengar itu. Levi akan datang dan membunuh kita cepat atau lambat. Kita perlu mengumpulkan semua kekuatan terbesar kita untuk membunuhnya. Betul sekali. Kita harus mengawasi pergerakannya. Begitu pertempurannya melawan Ordo Gerejawi dimulai, kita harus berpartisipasi di dalamnya. Kita harus membunuhnya dengan pertumpahan darah minimal di pihak kita. Yartran dilemparkan ke dalam kekacauan lagi ketika semua orang memulai persiapan mereka. Mereka mengerti bahwa, jika Yartran ingin bertahan hidup, mereka harus membunuh Levi. Tidak ada cara lain bagi mereka untuk hidup. Bahkan dalam imajinasi terliar mereka tidak pernah berpikir negara besar mereka akan terancam oleh satu orang. Kembali ke Gloria, meskipun dia memberitahu Floyd bahwa mereka tidak boleh sering bertemu, dia sangat ingin mengetahui perkembangan penyelidikan Levi. Dia perlu tahu apakah dia mulai mengancamnya. Karena itu, dia memutuskan untuk mengunjungi Floyd. Itu membuatnya cukup bersemangat. Bab 3428 Pengkhianat. Di masa lalu, Floyd adalah orang yang pergi mengunjungi Gloria. Itulah mengapa dia bersemangat ketika dia mulai mengunjunginya sendiri. Jadi begini rasanya punya pacar. Tuan tidak ada di Paviliun Utara sekarang. Dia saat ini di Yartran. Floyd, tentu saja, tidak tahu apa yang direncanakan Gloria dan mengatakan itu padanya. Gloria bertindak khawatir. Dia akan pergi ke Yartran. Bukankah dia dalam bahaya? Saya kira tidak demikian. Mungkin dia bahkan menghancurkan Yartran. Alisnya berkerut rapat. Saya tidak yakin mengapa dia ada di sana sekarang. Apakah dia melakukan balas dendamnya? Atau apakah dia benar-benar ada untuk mencari tahu siapa yang menghubungi Yartran? Saya perlu tahu yang mana sekarang. Akan buruk jika dia tahu siapa yang menghubungi mereka. Tentu, saya sangat berhati-hati, dan saya memang menyembunyikan identitas orang-orang yang saya kirim, tetapi saya tidak yakin apakah itu cukup untuk menutupi jejak saya. Lagi pula, Yartran cukup kuat. Bahkan jika saya tidak terekspos, bagaimana jika mereka menemukan petunjuk yang menghubungkan saya? Tidak apa-apa, saya mengunjungi Anda karena saya ingin memberitahu Anda apa status Ordo Gereja saat ini. Dia melanjutkan untuk memberitahu dia apa yang telah dilakukan Ordo sejauh ini. Floyd mengangguk. Mengerti. Saat ini, apa yang mereka lakukan tidak mempengaruhi kita, jadi saya tidak akan membiarkan guru mengetahuinya untuk saat ini. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia pergi. Karena Levi tidak ada di sini sekarang, ini berarti Paviliun Utara tidak dijaga. Ini kesempatan terbaik untuk menyerang mereka sekarang juga. Dia tersenyum. Apa yang terjadi selanjutnya adalah dia memberitahu Ordo Gereja tentang berita itu sebelum dia pergi untuk melakukan sesuatu yang lain. Setelah menerima berita bahwa Levi tidak berada di Paviliun Utara, Ordo Gereja segera bergerak. Cepat, kita harus menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin. Hancurkan Paviliun Utara sekarang. Petik 2. Sebagai jaminan, Ordo Gereja dengan cepat mengirim para elit untuk menyerang Paviliun Utara untuk menjatuhkan mereka dengan cepat. Ribuan elit segera tiba di depan Paviliun Utara. Menyerang. Para elit menyerbu ke depan. Beberapa ratus elit di depan tampak bersemangat karena mereka mengira Paviliun Utara kacau. Bang, bang, bang. Mereka tidak menyangka akan tertiup ke dalam kabut berdarah saat mereka mendekati Paviliun Utara. Itu menakuti ribuan elit di belakang dan menghentikan kemajuan mereka. Suara Levi terdengar. Kamu pikir kamu bisa membuat kekacauan di sini hanya karena aku pergi? Kebodohan. Sekarang, mati. Kerumunan itu ketakutan. Lari. Dia kembali. Dalam sekejap, ribuan elit dari Ordo Gerejawi melarikan diri secepat mungkin. Mereka menghilang dalam sekejap. Sekelompok pengecut. Teriak Levi. Saya tidak percaya saya harus berurusan dengan ini saat saya kembali. Tunggu. Ini tidak masuk akal. Ordo Gereja jelas hanya menyerang karena mereka tahu aku akan pergi ke Yartran. Mereka ingin menjatuhkan Paviliun Utara sebelum aku kembali. Kalau begitu, siapa yang membocorkan berita bahwa aku pergi ke Yartran? Pasti dalang yang tersembunyi itu. Mereka pasti memberitahu Ordo Gereja kemana aku akan pergi, itulah sebabnya Ordo Gereja menyerang. Bukankah dalang ini sedikit terlalu kuat? Seharusnya tidak ada orang lain selain orang-orangku yang tahu tentang ini.
Dari apa yang saya analisis terakhir kali, saya dapat mengatakan bahwa dalang ini tahu segalanya tentang saya dan semua yang berhubungan dengan saya. Fakta bahwa mereka tahu tentang kunjunganku ke Yartran hanya bisa berarti satu hal, mereka telah menanam mata-mata di sisiku. Bagaimana lagi mereka bisa tahu begitu banyak tentang saya? Tetap saja, bagaimana mungkin? Sekuat apapun mereka, mustahil mereka bisa tahu segalanya tentangku. Yah, hampir tidak mungkin dalam kasus ini. Mungkin salah satu orang saya melakukannya. Tidak mungkin. Aku tahu pasti tidak ada pengkhianat di sisiku. Bab 3429 sebuah LED signifikan. Alis Levi berkerut. Namun, siapa lagi yang bisa mengetahui keberadaanku selain mereka? Tidak ada. Pasti salah satu orang saya yang membocorkan berita. Satu-satunya kemungkinan lain adalah bahwa orang ini jauh lebih kuat daripada yang dapat saya bayangkan, meskipun itu tidak mungkin. Betapapun kecilnya itu, saya tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Dalang ini terlalu terampil. Mereka mengendalikan segalanya. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Namun, dalang ini telah mengungkapkan petunjuk untuk diri mereka sendiri kali ini. Mereka pikir mereka bisa menggunakan kehadiranku sebagai kesempatan untuk menghancurkan Paviliun Utara, tapi mereka tidak tahu aku kembali lebih awal dari yang direncanakan. Mereka tidak hanya gagal menghancurkan Paviliun Utara, tetapi mereka juga mengekspos diri mereka sendiri. Aku akan mencari tahu siapa kamu. Saya bersyukur bahwa Anda telah memberi saya petunjuk yang signifikan untuk diikuti. Hahaha, dia tertawa. Ini tentu kejutan yang menyenangkan. Saya datang ke Paviliun Utara karena saya ingin menyelidiki identitas 6 anggota Ordo Gerejawi yang menghubungi Yartran dan saya mendapatkan informasi yang lebih baik dari itu. Bagaimanapun, karena keenamnya adalah bagian dari Ordo dan milik 5 paviliun, wajar saja jika saya membiarkan Paviliun Utara menyelidiki mereka. Saya cukup yakin tidak satupun dari mereka milik Paviliun Utara, jika tidak, dalang tidak akan meluncurkan serangan mendadak. Aku ingin kalian semua segera menyelidiki siapa orang-orang ini. Juga, cari tahu dengan siapa mereka berbicara baru-baru ini. Setelah Anda mendapatkan hasilnya, kirimkan kepada saya langsung secara rahasia. Levi memerintahkan. Paviliun Utara memiliki departemen intel mereka sendiri, jadi jelas mereka akrab dengan Ordo Gerejawi. Lebih lanjut, Levi juga menyuruh anak buahnya sendiri untuk menyelidiki ke-6 tersangka untuk menutupi wilayah yang lebih luas. Saya pikir saya akan mendapatkan jawaban saya tentang siapa yang membocorkan lokasi saya setelah saya melakukan beberapa pertanyaan. Begitu Levi mengurus urusannya di Paviliun Utara, dia kembali ke markasnya. Ratusan elit dari Ordo Eklesiastik tewas karena penyergapan. Oleh karena itu, mereka mungkin tidak akan meluncurkan serangan lagi dalam waktu dekat. Ribuan elit yang melarikan diri kembali ke Ordo Gerejawi. Berita itu palsu. Saat kami tiba, Levi ada di sana. Beberapa ratus dari kita sudah mati. Mereka melaporkan. Ordo Gerejawi terkejut. Berita palsu. Tapi kami mendapat kabar bahwa Levi pergi ke Yartran. Bagaimana itu bisa menjadi berita palsu? Berita itu segera menyebar ke telinga persekutuan suci dan sekelompok tetua. Apa yang perlu diperdebatkan? Saya pikir berita itu nyata, tetapi Levi kebetulan kembali pada saat itu, saran seorang tetua. Sepakat. Yang lain mengangguk. Saat itulah Solokus berseru, ada yang tidak beres di sini. Apa yang salah? Apakah Intel Master Solokus palsu? Para tetua bertanya. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak, berita itu mungkin nyata, tapi Levi kebetulan kembali ketika penyerangan itu terjadi. Alisnya berkerut. Bagaimana orang-orang kita tahu ketika Levi pergi ke Yartran? Logikanya, keberadaannya harus menjadi informasi rahasia. Lagi pula, tidak ada orang kita yang bisa menemukan apapun, meskipun mereka mendapat perintah untuk melacaknya. Para tetua mengangguk. Betul sekali. Kami mengirim orang untuk mengawasinya, tetapi tidak ada dari mereka yang berani terlalu dekat dengannya. Jadi, satu-satunya info yang dapat mereka berikan kepada kami sangat tidak berguna. Adapun keberadaannya, itu seharusnya tidak mungkin mereka ketahui. Petik 2. Solokus menoleh ke arah mereka. Kalau begitu, bagaimana kita tahu kemana dia pergi? Yang lain tercengang. Betul sekali. Meskipun kami mengirim elit untuk melenyapkan Paviliun Utara, tidak ada yang tahu siapa yang menyebarkan berita itu. Betul sekali. Siapa yang memberi kami intel? Dari mana asalnya? Apakah ada yang tahu?
Tetua Paviliun Timur bertanya. Semua orang menggelengkan kepala ketika mereka menyadari masalahnya. Intel penting seperti itu berasal. Jelas itu tidak datang dari orang-orang yang mereka kirim, jadi apa yang terjadi? Bab 3430 Solokus juga diperhatikan. Cepat, pergi dan selidiki siapa orang pertama yang memberitahu kami bahwa Levi akan pergi ke Yartran. Para tetua memerintahkan dengan panik. Setelah pencarian mereka selesai, mereka menemukan wahyu yang mengejutkan. Tidak ada seorang pun. Mereka tidak dapat menemukan siapa yang menyebarkan intel. Meskipun semua orang tahu Levi akan pergi ke Yartran, tidak ada yang tahu dari mana asal berita itu setelah diselidiki. Itu tidak datang dari orang-orang di dalam Ordo Gerejawi pasti. Berita itu seperti hantu, tiba-tiba muncul di Ordo Gerejawi tanpa jejak yang bisa ditemukan. Saat itulah semua orang menyadari Solokus benar, dan ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu. Dia tersenyum. Sepertinya intel ini tiba-tiba muncul, seperti hantu. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Juga, tidakkah kalian semua berpikir mencurigakan bahwa akhir-akhir ini ada kemarahan dan pesan tentang melawan Levi setiap hari? Ada yang tidak beres di sini. Semua orang mengangguk. Jadi seseorang mencoba membuat kita melawan Levi. Solokus juga mengangguk. Memang, saya tidak memperhatikan sebelumnya, tetapi berita terbaru tentang Levi menuju ke Yartran membuat saya sangat curiga tentang semuanya. Apakah kalian ingat ketika 4 dari 5 paviliun mengirim 10 besar untuk membunuh Levi? Pengingatnya membuat mereka menyadari sesuatu. Apakah Anda mengatakan seseorang berada di balik itu juga, Tuan Solokus? Dia menjelaskan, saya menyelidiki siapa yang mencoba membunuh Levi sebelumnya. Ada orang-orang dari organisasi kami, tentu saja. Namun, mengapa Yartran, pasukan yang tidak disebutkan namanya dari Erudia, sekelompok organisasi pembunuh, dan cetus muncul pada saat yang sama? Secara logika, itu akan masuk akal. Banyak orang ingin membunuh Levi, jadi ketika mereka mendengar berita itu, mereka datang untuk bergabung dalam pertempuran. Namun, cara mereka bekerja satu sama lain untuk melawan Levi tampaknya terlalu kohesif. Meskipun mereka adalah faksi yang sama sekali berbeda, mereka bertarung seolah-olah mereka telah melakukannya 100 kali bersama sebelumnya. Analisisnya mengejutkan semua orang. Yang mereka lihat hanyalah kekalahan elit Ordo Gerejawi dan 10 besar. Perhatian mereka begitu terfokus untuk membalas dendam pada Levi sehingga mereka tidak memperhatikan detailnya. Baru setelah Solokus menunjukkannya, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Tidak hanya itu, ada banyak racun, senjata tersembunyi, dan jebakan di sana. Mereka semua bekerja sama untuk mendukung para elit dengan sempurna. Kami belum pernah mendengar tingkat kerjasama seperti itu sebelumnya. Para tetua menatap Solokus dengan bingung. Seseorang berada di balik semua ini. Solokus mengangguk. Mehaem, aku tahu ada sesuatu yang terjadi di awal, tapi aku tidak yakin. Berita tentang keberadaan Levi mengingatkanku akan hal itu. Sepertinya ada kekuatan tak dikenal yang terlibat dalam perang selain Ordo Gereja, Levi, Cetus, dan banyak lagi. Kekuatan tak dikenal ini mencoba menggunakan kita untuk menyingkirkan Levi. Itu sebabnya ada rencana untuk membunuhnya. Mereka membuat banyak organisasi dan faksi bekerja sama untuk bertarung sebagai satu. Tidak ada yang bisa membayangkan berita tentang keberadaan Levi akan menyebabkan Ordo Gereja menyadari kekuatan yang tidak diketahui sedang memanipulasi mereka. Oh ya, bawahan saya melakukan penggalian sebelumnya. Mereka bilang Levi memang membiarkan 10 besar pergi dengan alat ilahi. Saya pikir itu menggelikan, tapi sekarang. Seorang tetua dari Paviliun Selatan angkat bicara. Itu memperkenalkan secercah cahaya ke mata Solokus. Maka kemungkinan besar 10 teratas terbunuh atau ditangkap oleh kekuatan tak dikenal ini. Kekuatan itu mungkin juga telah mengambil Divine Tools dan menyalahkannya pada Levi, menyebabkan Ecclesiastic Order bersatu. Bersambung.